Yang nggak aktif kameranya nggak kita absen ya. Gimana? Setuju nggak? Setuju Kak, setuju Kak. Iya betul itu Kak. Kerudung. Oke, setuju ya. Jadi tolong diaktifin semua kameranya. Kameranya diaktifin dulu. Sambil kita tunggu tampilan absennya. Ini baru 20 orang. Ini baru 20 dengan saya, jadi masih kurang 20-an lagi. Ayo, nggak lama kok pertemuan hari ini, nggak lama. Cuma kita perkenalan doang. Perkenalan apa yang akan kita buat nantinya. Ayo teman-teman, disampaikan teman-temannya biar cepat bergabung gitu. Menjadi seorang programmer ke depannya jam gitu. Sampaikan dulu 48. Karena agak canggungnya nanti kalau kita ketemu terus nggak kenalan gitu. Karena kedepannya kita akan membuat sebuah project di mana ada input-outputnya. Jadi awal ini hanya langkah-langkah perkenalan aja gitu. Apa yang akan kita buat, kita menggunakan tools apa, nanti itu seperti apa. Ayo coba absennya dulu, kita absen karena nanti chattingnya kirimkan ke saya, terus saya akan sampaikan ke Pak Anjar biar absennya diisi di Siakat. Mana absennya? Buka dulu absennya coba. Nah, ya udah, ketik terus kita absen. Nah, yang di absen namanya tolong menyahut biar saya tahu gitu orangnya yang mana. Nah, suka-suka chatnya aja lah. Nah, coba mana Ahmad Rivaldi? Kita say hello dulu dong buat teman-teman. Mana nih Ahmad Rivaldi? Saya Pak. Gak usah panggil Pak. Kita ini sampai kita aja gitu ya. Jadi gondrong banget ya Ahmad Rivaldi. Nice, nice. Gondrongnya angkatan 19 itu Kak. Nice, nice. Oke, selanjutnya Ahmad Rivaldi sudah. Nah, yang mana tuh orangnya? Hadir. Jadi, oh ya, kamu ya? Iya. Oh ini saya kenal Ji ini. Tahu Ji. Ya selanjutnya. Nah, jadi serupan. Jaringan. Kak. Kalau ini saya tahu juga. Sering lihat orangnya. Gue cuci muka. Nah, lanjut lagi. Jamin cuci muka yang penting tampil saja, pede. Dewi Kirana mana? Dewi Kirana mana? Pembelajaran mana? Mana nih Dewi Kirana? Nggak aktif Pak. ya? Oke. Ya, untuk selanjutnya nggak usah panggil Pak ya. Masih muda kok, nggak tua-tua banget. Udah. Selanjutnya lagi nih. Masih sekitar 20 orang yang udah masuk. Ini ada? Ada nggak orangnya nih?
Oke, lanjut ya pas respon. Yang nggak menyangkut dilewatin aja ya. Yang nggak nyangkut dilewatin aja. Hadir. Hadir, Kak. Ah. Oke, next. Biar cepat. Nanti enggak, nanti lanjut saya dulu, lanjut terus. Sampai selesai. Terus nanti di screenshot ya yang hadir dalam room. Ah, ah. Oh, oke. Oke, jam 1 kita mulai ya. Sambil kita tunggu temannya, sambil kita absen. Jam 1 sudah kita mulai ya. Hmm. Hadir. Hadir. Saya, Kak. Oke. Halo. Lanjut. Mana? Mana? Kamu di situ. Sudah semua? Hadir. Hadir. Kak. Hadir kan dah. Hadir. Muhammad di mukamu. Hadir. Oke, lanjut. Masih jawab ini Lana. Wah. Saya. 18 orang lagi nih yang belum bergabung. Ayo disampaikan ke temannya biar cepat join sebelum jam 1. Hadir. 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 Gacor. Hadir. Hadir. Sudah selesai? Tiga puluh empat orang. Oke, kita.
Mana orangnya Saputra? Udah deh. Sarman belum kayaknya. Kalau sudah absen jangan keluar ya. Tadi tuh ada yang Ya, keluar. Kalau sudah absen jangan keluar. Nah, Saya Kak. sudah nggak ada yang jam jam 1 absennya ditutup ya. Jam 1 absennya ditutup. Oke? Oke. Terus di screenshot juga ya sekalian. Assalamualaikum. Oke. Absen di mana Kak? Maaf sebelumnya Kak, terlambat Kak jaringan. Ini ketingnya lagi mengabsen. Oh iya Kak. Sudah. Katanya sudah. Tahu Jo. Terima kasih saudara. Oke, jadi sudah ya. Nah, semua ada berapa orang yang Kak, absennya di siakat juga atau cuma di Zoom? di nanti kita rekam di apa lagi? Ini ketingnya. Nanti data absennya itu ada Ji. Tenang Mi. Terekam Ji sama ketingnya. Jangan sampai absen di siakat terus nggak terbaca. Seperti itu. Nanti setelah pertemuan selesai, silahkan absen di siakat ya. Nah, kemarin kalau yang baru join di jam 2 itu kentara, nggak ada absennya sama keting. Jadi kita tahu siapa yang cepat masuk, siapa yang telat. Kita kasih waktu setengah jam buat teman-teman bisa join. Berapa ya? 12.30. Iya, Kak. Jadi ada waktu kurang lebih 30 menit buat teman-teman absen. Jadi setelah pertemuan nanti, nah silahkan teman-teman absen di siakat. Nah untuk absen sama ketingnya itu sebagai jaga-jaga aja. Jangan sampai siakatnya teman-teman itu error, absennya masuk tapi nggak terbaca di sistem database siakat. Jadi untuk menjaga-jaga, jadi ada absen yang kita pegang. Seperti itu. Oke, bisa kita mulai pertemuannya pada siang hari ini. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini sudah ada yang kenal saya kan? Tapi singkat lagi saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Syamoswandi, angkatan 2017, program studi Sistem Informasi. Nah, kebetulan saya dikasih amanah dari Panjar buat bisa sharing-sharing kepada teman-teman apa yang sudah saya dapatkan di semester yang sebelumnya. Itu saya bisa terapkan kepada teman-teman. Intinya di sini kita saling berbagi, bukannya saya pintar atau apa, tapi saya akan berusaha ilmu yang saya dapatkan selama ini di perkuliahan di sistem informasi itu kan saya bagikan kepada teman-teman. Berhubung di perkuliahan kali ini mata kuliahnya itu Visual Basic. Nah, di Visual Basic saya sebelumnya juga itu dengan dosen yang sama Pak Anjar gitu. Jadi saya akan menerapkan apa yang pernah sebelumnya saya dapatkan, saya akan terapkan kepada teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Jadi nggak usah gimana ya, nggak usah malu, nggak usah tahan-tahan diri, ngomong aja gitu. Kita lepas di sini kita sama. Kita ini berkawan lah. Aku dan kamu itu teman.
Jadi buat kittingnya sudah disampaikan kepada teman-temannya bahwa tools yang kita gunakan itu Visual Basic 2010. Nah itu teman-teman semua sudah tahu kan tools yang akan kita gunakan, bahasa pemrograman kita gunakan itu Visual Basic 2010. Terserah mau pakai yang unlimited, profesional, dan lain sebagainya. Nah, saya mau tanya di sini sudah install belum aplikasinya? Ada Kak, tapi Visual Studio. Mm-mm. Sudah ada, Kak. Oke. Semuanya sudah ada kan? Belum. Semuanya juga punya laptop? Kak, izin bertanya. Silakan. Kalau Visual Basic yang 2012, Kak. Visual Basic 2012 juga boleh. Tapi kalau bisa biar sama semuanya kita gunakan Visual Basic 2010. Soalnya susah terinstall, Kak. Yang itu aja ada, Kak, di laptop. Apanya? Visual Basic 2012 yang ada, Kak, di laptop. Nah, install. Banyak gitu teman-teman yang punya tuh masternya. Jadi silahkan install Visual Basic 2010. Biar kita samakan semua. Karena Visual Basic itu ya gampang-gampang susah. Visual Basic itu gampang-gampang susah. Nah, codingannya memang mirip-mirip, tiada yang beda setiap versinya. Baik, Kak. Jadi gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi sesuaikan ya kita pakai 2010 aja. Nanti saya akan kirimkan setelah pertemuan hari ini. Nanti saya akan kirimkan modulnya. Di situ sudah lengkap mulai dari tahap awal bagaimana proses Visual Basic itu sampai ke tahap akhirnya nanti yaitu pembuatan report atau pelaporan di setiap sistemnya. Jadi teman-teman tinggal akan mainkan saja, tinggal ngetik ngoding saja. Nah semuanya sintaksnya sudah ada, jadi teman-teman tinggal ngikutin aja gitu. Nah pada saat membaca modulnya, pada saat ngoding, pada saat mengetik, tolong perhatikan dengan betul-betul fokus, karena salah sedikit aja itu sintaksnya akan error, sistemnya nggak akan bisa jalan. Titik koma, baik itu kebalik atau ketukar atau hilang sama sekali, ya sintaksnya itu tidak akan berfungsi. Nah itu akan error. Nah untuk errornya sendiri mungkin teman-teman sudah tahu Visual Basic 1. Nah saya mau tanya di sini yang ambil dosen Panjar di Visual Basic 1 itu siapa? Atau semuanya? Saya, Kak. Enggak semuanya, Kak. Semuanya. Oh tidak semuanya. Nah untuk di semester sebelumnya di Visual Basic 1, kalian sudah buat apa? Sudah buat program sederhanakah atau hanya pembahasan dalam lingkup Visual Basic-nya saja? Pengenalan sistem datanya seperti apa, tipe data yang kita gunakan bagaimana, rules untuk pengkodiannya seperti apa. Itu saya mau tahu dulu, teman-teman. Sebelum kita lanjut di Visual Basic 2. Programnya itu seperti apa? Jadi seperti username, sudah password. diintegrasikan dengan sistem database-nya ya? Saya Kak belum pernah masuk Kak. Visual Oh, Basic ada 1. ada yang belum, ada yang sudah. Nah, Ya karena Pak Yes itu hari Kak. gimana Pak Yes? Susah ditemuin, susah masuk, langsung nggak pernah masuk. Enggak pernah Kak. Enggak ada susahnya. Enggak ada susahnya itu, Kak. Tidak pernah masuk, Kak. Orang sibuk. Nah, untuk kittingnya tadi nih, katanya sudah buat kayak form login, sudah buat programnya. Nah, programnya itu program apa yang dibuat? Mana ini ketua tingkatnya? Atau yang lain? Visual 1 sebelumnya sudah ada yang buat program? Kayak kalkulator sederhana. Apa? Oh.
Terus diikuti gitu. Nah, sama konsepnya nanti itu sama. Nanti saya akan kasih modul kalian yang ikuti langkah-langkahnya. Nah, cuma di sini saya mau tanyakan di Visual Basic 1 itu kalian sudah belajar apa? Sudah sampai di mana? Biar saya menyesuaikan begitu. Karena nanti saya akan juga buat modul biar teman-teman bisa buat sebuah program alur untuk buat programnya itu seperti apa. Nah, langkah awalnya itu bagaimana. Nah, saya akan juga nanti buat modul, tapi terlebih dahulu saya akan cari tahu dulu sudah sampai mana teman-teman belajar tentang Visual Basic. Karena belajar pemrograman itu ya tidak harus lompat-lompat begitu, ada stepnya yang harus kita lalui. Selesai step 1 ada step 2, nggak bisa melompat langsung step ketiganya. Kalau saya Kak lebih baik diulang dari nol Kak, karena yakin Kak kalau berpatokan dari visual 1 banyak sekali tidak paham Kak, karena paling ikuti saya sama modulnya itu pun tidak ada kerja semuanya. Ya Kak, betul Jadi, Kak. Ya Kak. Nice. Sukanya dari nol ya. Iya Kak. Ya Kak, boleh saja dari nol Kak, karena saya tidak pernah masuk waktu 1 Kak. Jadi, Saya paham. Saya sama bulan. jadi gini, untuk pengenalan Visual Basic itu sebenarnya dilakukan di Visual Basic 1. Itu, di Visual Basic itu seharusnya sudah membuat minimal program sederhana lah. Nah, dan ternyata teman-teman belum melakukan itu, jadi mau gimana lagi? Sebenarnya di pertemuan saya ini di Visual Basic 2 ini, ya seharusnya kita sudah merancang sebuah program. Jadi saya hanya tinggal memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana sih step-step pembuat program itu. Nah, misalnya kita membuat sebuah program sistem informasi data mahasiswa misalnya. Jadi saya akan tinggal menjelaskan untuk pembuatan form ininya ya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal mengerjakan aja. Nah, saya sudah juga bincang-bincang sama Panjat. Nah, saya kasih masukan. Nah, gini. Nanti teman-teman di minggu 1 dan 2, oke lah kita akan pengenalan tentang Visual Basic. Kita buat program sederhana aja dulu. Nah, di minggu ketiga sampai minggu terakhir, nanti saya akan minta teman-teman cari judul untuk bisa dibuatkan sebuah sistem. Ya, saya tidak menuntut programnya nanti itu sempurna. Saya tidak menuntut bahwa harus perfect, tidak. Saya hanya mau lihat sampai mana teman-teman bisa membuat sebuah program. Karena output dari teman-teman kuliah di FT itu ya ujung-ujungnya buat program, nggak bisa menghindar gitu. Nah, jadi itu saya mau tanyakan di Visual Basic sudah sampai mana? Sudah ada belum yang program yang sudah dibuat? Ya minimal kayak apalah, ngoding lah gitu. Karena sangat rugi teman-teman menghabiskan waktu 6 bulan. Tidak ada teman-teman yang sedikit pun yang teman-teman tangkap begitu. Karena ujung-ujungnya nanti teman-teman itu ya nggak jauh-jauh dari program. Naik semester ke atas pun ya ujung-ujungnya akan berkaitan dengan program. Ya mungkin sekarang hanya berbasis desktop. Nah di kemudian itu sudah berbasis website. Ya desktop ya mungkin akan ketinggalan kecuali pakai sistem desktop ya Android. Nah sekarang desktop yang berbasis Android itu yang kita pakai Visual Studio itu ya jarang juga, sudah nggak kita pakai juga. Bukannya sudah nggak kita pakai, cuma jarang yang orang yang mau memakai. Jadi di sini saya hanya mau buka-bukaan sama teman-teman apa yang saya lalui di semester sebelumnya. Saya tidak mau teman-teman merasakan itu begitu. Jangan seolah-olah teman-teman hanya masuk kuliah ya sekedar kuliah aja. Di semester akhir nanti ya teman-teman akan ribet sendiri juga. Kasihan banget teman-teman waktu 6 bulan terus nggak ada yang bisa dipetik begitu. Setidaknya adalah minimal teman-teman tahu sistem alurnya dari Visual Basic itu bagaimana. Setidaknya teman-teman tahu. Setidaknya teman-teman pernah buka lah, minimal pernah buka aplikasinya ngoding, yang ngetik apa aja. Biar teman-teman tahu, oh bahwa form untuk membuat sistem ini.
tools-toolsnya ada di sini. Jadi teman-teman pada saat pembuatan program itu nggak ribet lagi nyari, oh di mana ya? Ini di mana ya? Saya butuhkan ini, saya butuhkan tombol ininya, button ininya. Itu gimana ya? Terus saya mau nuliskan codingannya tombol ini di mana ya? Saya harus ngapain? Jadi minimal teman-teman harus tahu itu. Ya kalau teman-teman nggak tahu itu ya kewalahan juga nantinya. Nah tadinya di sini saya hanya mau melanjutkan teman sudah lakukan di apa yang teman-teman sudah buat di pemrograman Visual Basic 1. Makanya itu saya mau tanyakan dulu teman-teman. Sebelumnya itu sudah belajar apa aja sampai di mana gitu. Biar saya bisa menyelesaikan juga. Jangan tegang ya, jangan tegang, bicara aja, bicara slow, santai. Ini saja buka-bukaan sesama mahasiswa ya, sama adik, saya hanya membuka gitu. Biar teman-teman nggak acuh tak acuh soal programan ini. Bisa saya bilang ya, di Visual Basic ini PB desktop PB ini ya itu yang sederhana banget. Bisa saya bilang seperti itu, ini sederhana banget loh. Kalau teman-teman sudah pahami konsepnya, mau buat program apa aja itu gampang banget. Kalau menggunakan PB. Nah kalau teman-teman sudah pahami konsepnya, alurnya seperti apa, ya buat program apa aja nggak ribet kalau disuruh ke depannya. Coba kamu buat ini. Siapa dia nama marketingnya? Siapa? Nah, misalnya nih Awi di kemudian hari di sudah semester 5-6. Coba sistem yang seperti ini. Nah, ya tinggal terima aja. Ayo Bu, bagaimana? Judulnya seperti apa? Maunya Ibu bagaimana? Outputnya nanti seperti apa? Ya tinggal action aja. Kan sudah pahami konsepnya. Jadi tinggal penerapannya aja gitu. Nah, jujur saja teman-teman, di semester atas itu kalian itu dituntut untuk ada program. Buat program. Output dari mata kuliah semester itu ya ujung-ujungnya program teman-teman. Nggak jauh-jauh. Dari sini saya buka-bukaan aja. Saya suka cerita seperti ini biar teman-teman itu ya minimal tahulah ke depannya seperti apa. Jadi teman-teman ada persiapan begitu. Ini kalian sudah semester 4 ya? Iya Kak. Nah. Iya Kak. Oke. Di sini semester 4 ini masa-masa di mana kalian sudah mikir kayaknya nih saya salah jurusan. Benar nggak? Ada yang pernah mikir begitu? Iya. Memang masa semester 4, 5, 6 itu ya sudah ada yang mahasiswa mikir, malas kuliah. Apalagi di masa sekarang. Sebenarnya untuk melakukan praktek seperti ini itu kita harus tetap muka. Itu kita harus tetap muka. Nggak baik banget prakteknya kayak learning begini, nggak seru. Iya Kak. Sebenarnya saya ini apa ya untuk ambil asdos sama panjar karena ini praktek, hampir setiap permain itu harus praktek. Nah ya praktek itu harus ketemu gitu, harus offline. Nggak baik banget buat prakteknya itu daring. Karena apalagi ini kita ngoding loh. Susah banget. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Kalian nah silakan Awi. Menunjuk ya. Kalau saya mau lagi jelaskan seperti itu, kayaknya waktu 6 bulan itu nggak cukup untuk kita menyelesaikan satu program gitu. Jadi gini. Setelah ini saya akan nanti kasih modul kepada teman-teman.
Nah, di situ ada beberapa step untuk pembuatan programnya. Nah, sembari itu teman-teman lakukan search, cari. Nah, silahkan pergunakan waktunya teman-teman untuk search, cari bagaimana sih tipe data dalam sebuah Visual Basic ini. Sebenarnya program itu mirip, cuma hanya aja strukturnya sama, konsepnya sama, cuma bahasanya aja yang beda. Sebelumnya kan sudah di semester awal ya, kayak sudah pakai program bahasa C. Udah nggak pernah masuk. Gitu juga kak, karena nggak pernah masuk, jadi sampai sekarang begini. Walah, nggak pernah masuk. Modul saja. Nah, ya benar sama Iya, modul-modul. sama aja. Saya juga dulu seperti itu, cuma dikasih modul, tapi ya sebagai mahasiswa sudah jadi resiko juga. Dan mahasiswa itu ya bedanya mahasiswa dengan anak-anak SMA ya nggak di shop lagi, tinggal ditunjukkan aja ini nasinya ada di sini, lauknya ada di sini, ya kalian tinggal ambil, nggak dibawakan lagi. Nah, teman-teman harus begitu. Setelah pertemuan jarak, teman-teman lakukan search yang di Google, bagaimana sih konsep dari Visual Basic itu. Sebenarnya teman-teman tahu dulu lah. Setidaknya teman-teman tahu tipe datanya, tipe data dalam bahasa situ Visual Basic itu bagaimana, apa aja sih. Nah, saya berikan gambaran kepada teman-teman. Itu tidak terlalu ribet. Pokoknya konsepnya itu sederhana, nggak terlalu ribet dan terstruktur. Nah, intinya Visual Basic ini ya gampang-gampang susah. Tapi kalau teman-teman sudah tahu konsepnya, ya buat program apa aja itu bisa. Kalau teman-teman sudah jadi satu program, sudah buat satu program, nah itu tinggal dikembangin aja. Mau teman-teman apa ini tuh otak-atik itu bisa. Nah, selanjutnya ada mau ditanyakan lagi? Ayo. Jangan canggung. Kayaknya tidak ada yang mau ngomonginnya. Ada yang keluar juga. Nah, untuk konektornya sendiri nanti itu yang kita pakai pada saat menghubungkan di sistem database-nya dengan program yang akan kita buat. Nah, pernah kan kamu dulu buat from login itu? Nah kan, itu harus membutuhkan konektor buat menghubungkan di database-nya pada sistem yang akan kita buat. Banyak konektornya, pakai Ado.NET, pakai DBS, ada .NET juga, SQL. Ada banyak, tergantung dari teman-teman mau pakai apa untuk konektornya nanti. Nah, sebelum kita beralih ke itu, kita pelajari dulu pembuatan program sederhananya. Nah, nanti di modul yang saya akan bagikan di situ ada sebuah praktek buat teman-teman untuk melakukan pembuatan program sederhana. Minimal di situ ada beberapa aplikasi. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja. Nah, untuk ada kesalahan tidaknya, untuk berhasil tidaknya nanti japri saja ke saya, atau bisa langsung share ke grup. Nah, kita pelajari yang minimal 3 minggu lah, kita pelajari dulu awal dari Visual Basic-nya. Nah, terus itu kita melangkah lagi ke di minggu keempat ya, kita sudah bermain di sistem database-nya. Gimana cara menghubungkan data dalam database ke sistem yang akan kita buat. Nah, itu tadi ya sudah menggunakan namanya konektor. Nah, untuk di modul yang saya bagikan nanti itu modulnya orang, karena tidak mudah juga membuat modul. Modul praktik itu tidak mudah dibuat. Ya lama, pembuatannya itu lama. Nah, kalau di modulnya itu dia di konektornya itu dia pakai Ado.NET. Nah, kalau kalian mau ikuti nanti, ya teman-teman bisa cari konektor Ado.NET. Ya. Di
Di sebelah mungkin. Apa? Wait ya, tunggu. Udah kunci kayaknya panjang. Enggak ada. Di sebelah enggak ada kah? Nah, seperti itu untuk konektornya nanti. Nantilah kita bahas terkait itu. Nah, yang kita bahas dulu ini ya bagaimana tahapan awal teman-teman ini. Karena ada banyak dari teman-teman ya memang pada saat Visual Basic 1 ya nggak melakukan apa-apa begitu. Tapi di Visual Basic 1 sudah diinstal toolsnya, PB-nya. Sudah. Yang bos terap Kak, kalau pemrograman satu. Kenapa? Kalau waktu pemrograman Visual 1, Pak Laude yang ngajar Ki Pak. Sudah diinstal? Sudah Kak. Sudah ada yang dibuat? Ada kayaknya dulu Kak. Nah, kalau sudah ada ya itu tinggal dikembangin aja, dipelajari, sering aja dibuka-buka programnya, pelajari sintaksnya bagaimana. Nanti kalau sudah ada yang dibuat, di situ strukturnya sudah ada. Jadi tinggal dikembangin. Minimal kalau minimal sudah ada jadi satu program, nah itu sudah enak ke depannya. Karena di situ sudah kita bisa pahami konsepnya seperti apa, alurnya bagaimana, tipe data yang digunakan, kalau berupa angka itu apa. Setidaknya sudah pernah buat program sederhana. Itu sudah cukup buat melangkah ke tahap selanjutnya. Tapi teman-teman jangan pilih, ya kita mulai dari awal lah. Nanti saya akan kirimkan modulnya, nah teman-teman silahkan dibaca baik-baik, dibaca dengan teliti, seksama. Jangan ada titik koma yang terlewatkan. Apalagi pada saat melakukan codingan, nah di situ saya sudah terapkan juga codingannya, alur codingannya seperti apa, sintaksnya bagaimana. Nah, teman-teman tinggal ngikutin, tinggal ngetik aja. Nah, ngetiknya juga jangan terburu-buru, perhatikan. Karena itu rentang banget, hilang satu ya nggak bisa jalan, pasti error. Jadi pada saat mengerjakan nanti, teman-teman perhatikan dengan baik-baik gitu. Nah, untuk setelah pertemuan nanti ini, ya teman-teman bisa langsung kerjakan setelah modulnya saya bagikan, dan ya jam 10 malam selesai tidak selesai saya mau lihat progresnya teman-teman. Sudah sampai mana? Oke? Baik, Kak. Ya, Kak. Ini yang bergabung hanya 36 orang. Yang lainnya ini kenapa ada yang keluar? Tadi ada yang keluar itu jaringan atau bagaimana? Iya Kak, saya tadi keluar karena jaringan. Satu orang Pak. Satu orang. Oke. Di sini 36. Jumlahnya kalian kan ada 48 nih. Nah, tolong disampaikan kepada teman-temannya yang tidak sempat join hari ini, ya disampaikan pembahasan kita. Ya tolong ya ketingnya disampaikan gitu. Sampaikan lagi pembahasan kita di hari ini, pertemuan kali ini, sampaikan lagi di grup biar teman-teman ingat gitu. Kak, tugasnya tadi apa? Nah, tugasnya nanti itu ada di modul. Sebentar saya kirimkan. Nah, Oh, iya. teman-teman tinggal kerjakan satu program aja dulu. Program sederhana yang ada di modul. Nah, jam 10 malam saya mau lihat progresnya teman-teman udah sampai di mana. Untuk waktunya sampai kapan? Intinya kerjakan aja dulu. Saya mau lihat progresnya jam 10 malam ya. Kak, ini dikirim di grup atau bagaimana? Ya, screenshot hasil, tapi gimana ya? Tapi kalau di screenshot doang, jangan sampai ada yang kirim-kirim gambar gitu. Coba kirim screenshot mana saya kirim atas nama aku. Ya gimana ya? Atau oke lah, nggak apa-apa, screenshot saja. Saya mau lihat hasilnya, progresnya sudah sampai di mana. Nggak apa-apa, screenshot saja, tapi atas tulis namanya kalian. Nah, kalau terjadi Jadi apa-apa, Kak dikirim di grup.
Dikirim di grup aja. Saya hanya mau lihat progresnya. Apakah benar-benar dikerjakan atau tidak. Apa teman-teman benar-benar paham? Kan sebelumnya ada beberapa dari kalian yang memang tidak sebelumnya itu tidak masuk. Nah, belum ada apa-apa yang dikerjakan. Nah, saya maunya teman-teman di minggu pertama ini ya setidaknya ada buat teman-teman. Setidaknya ngoding dulu lah, ngoding, ya kan? Jadi mana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman Kak, aman. Aman. Jadi sudah paham semua ya kan? Apa yang kita mau buat ke depannya. Jadi itu aja tadi, setelah pertemuan ini ya teman-teman silahkan search bagaimana konsep dari Visual Basic. Sebenarnya itu sama, sudah basic ya, bahasa pemrograman apa aja itu ya teman-teman saya yakin sudah bisa buat. Karena konsepnya itu semua sama, terus bahasanya aja yang beda. Ya tinggal mainkan logika aja kalau mau buat program. Logikanya itu harus kuat. Ya, dan jangan benci matematika ya, jangan hitung-hitungan. Ini chattingnya ada aktif. Nah, nanti sampaikan lagi ke grup ya, biar teman-temannya yang nggak hadir bisa tahu dan bisa ngerjakan. Oke? Nah, kayaknya lama-lama itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahan hari ini. Tanyakan memang nih. Mungkin tidak ada. Kak. Untuk modulnya tapi bisa di-share lebih dulu supaya kita kerjakan sesuai dengan waktunya, Kak. Nanti setelah ini saya akan share di grup. Oke, Jadi Kak yang dibuat program itu cuma satu saja dulu. Setidaknya ada progres buat teman-teman dulu. Minggu berikutnya ya lagi. Minggu berikutnya melangkah lagi. Sampai di minggu keempat ya sudah kita bermain buat program. Nanti teman-teman tinggal cari aja judul program yang mau dibuat apa, ya terserah. Setidaknya ada. Nah, bisa jadi itu yang akan nanti kita ambil sebagai nilai final. Jadi berapa bulan ya waktu untuk ngerjain? Banyak lah. Lama kok. Jadi punya banyak waktu buat teman-teman untuk menyelesaikan gitu. Mengerjakan satu program ya, program sederhana sebulan aja itu bisa. Tapi kita mulai dari awal dulu, kita pahami konsepnya bagaimana, terus kita lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah ada pertanyaan lagi? Enggak ada nih, Kak. Ada. Atau mau istirahat atau mau cari ini Visual Basic bagaimana, gue? Semangat sekali ya. Sarap tetap seperti itu ya, semangat. Oke. Nah, untuk chattingnya jangan lupa ya dikirim absennya sama saya. Terus di akhir pertemuan nanti screenshot memang ya, screenshot lagi gitu. Biar kita tahu siapa yang late masuknya. Hanya untuk absen hari ini ya kirim ke saya lagi ya, biar saya sampaikan. Oke, saya rasa tidak ada lagi pertanyaan. Ya, untuk perkuliahan hari ini saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, iya, gimana sih? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.